Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Desyanto, selaku pengampu mata kuliah pemrograman web kelas IFA. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mufid Damar Kusuma dengan NIM 123240171 kelas pemrograman web IFA. Di sini saya akan membuat video demo programming sambil disertai penjelasan dengan skenario yang telah ditentukan menggunakan bahasa PHP. Baik, di sini langsung saja. Sebelumnya ada beberapa ketentuan yang perlu saya pahami, yaitu kita disuruh untuk membuat 3 halaman web. Halaman 1 customers.php, halaman 2 orderlist.php, halaman 3 orderdetail.php. Oke, langsung saja. Karena database udah disediakan, tinggal mengakses saja, dan saya sudah instalasi untuk database Nwin ini, maka langsung saja saya akan membuat koneksi ke database tersebut. Kita beri nama koneksi.php. Seperti biasa untuk mengkoneksikannya kita menggunakan bahasa PHP, yaitu kita buka tag PHP tersebut. Nah, kita ketikkan hostnya. Jadi untuk SAMPP tersebut, hostnya kita localhost, kemudian portnya untuk MySQL karena default maka kita pakai salah 3306. Kemudian untuk portnya, kemudian untuk username-nya eh, username-nya itu kita pakai root. Kemudian untuk password karena default berarti tidak ada. Kemudian database-nya kita pakai Nwin. Database Nwin yang telah disediakan. Nah, untuk inisialisasi saya ingin mengetik itu koneksi. Kita anggap saja 0. Kemudian untuk mengecek apakah koneksi itu berhasil atau gagal, kita perlu membuat koneksi baru ke data MySQL. Contohnya untuk membuat koneksi baru, beri nama koneksi, kemudian new MySQL ini untuk host, kemudian username, password, kemudian database. Nah, karena udah semua, untuk mengecek apakah gagal, kita perlu untuk mengoutputkan echo. Koneksi berhasil. Jika gagal, untuk menangkap error tersebut kita pakai catch exception eh hmm, kita kita outputkan koneksi gagal. Nah, langsung saja kita coba di localhost-nya, localhost gas
web koneksi, enter, koneksi, koneksi, eh, koneksi, enter. Nah, ketika koneksi berhasil, maka akan output seperti ini. Baik, karena koneksinya sudah berhasil, maka saya akan langsung hapus saja bagian outputannya ini agar tidak mengganggu ketika saya ingin mengakses database ini. Karena ketika tidak dihapus, maka akan muncul terus kalimat tersebut. Selanjutnya saya akan membuat file yang namanya customer.php. Enter. Nah, untuk mengakses database ini, kita perlu untuk mengakses kita perlu mengakses file koneksi karena file koneksi ini yang mengakses database tersebut. Nah, untuk mengaksesnya kita mengakses uh, ininya sp enter kemudian require di sini require require telah dir nah kita koneksi dot nah otomatis ini di halaman customer ini kita sudah bisa mengakses database tersebut. Kita buka HTML, enter, kita ubah titelnya ini menjadi customer. Nah, customer. Nah, eh, baik, langsung saja saya akan membuat judulnya yaitu kayak add 2 tab ini daftar customer. Nah, customer ini buat judul halamannya. Kemudian saya akan membuat tabel. Buat tabel, langsung saja tabelnya saya akan membuat border biar rapi nantinya. Bordernya satu saja. Bordernya satu saja. Kemudian cell paddingnya 5. Baik, kita buat tabel row. Kita buat tabel data untuk isinya. Isinya apa saja sih? Di ketentuannya itu di tabel customer itu berisi eh, customer ID di kolom pertama dan company name di kolom kedua. Baik, seperti ini. Customer ID, terus company name, terus bagian ini link menuju order list ya. Kita membuat bagian header tabelnya, header kolomnya maksudnya, untuk mengisi tabel tersebut kita buka lagi, kita bikin query untuk mengambil datanya. Select customer di company name
Dari mana? From customer. Dari customer. Kita urutkan sekalian, berarti order by. Berdasarkan apa? Berdasarkan company name-nya. Jadi nanti urut company name. Jika udah, jangan lupa kita tutup. Titik dua. Nah, kita udah buat ini. Berarti kita bikin customer pass. Ini untuk mengakses SQL-nya tersebut. Saya mau buat variable customer. Koneksi. Terus query. Nah, ini namanya SQL gitu. Ketika udah kita mengaksesnya, kita untuk menjalankan itu karena isinya itu banyak, maka kita pakai perulangan. Perulangan di mana isi perulangan tersebut berisi eh, membuat sebuah objek. Jadi panggil objek tersebut, tunjuk objek tersebut, maka akan mengeluarkan isi baris tersebut. Nanti panggil lagi isi, kemudian tunjuk lagi isi gitu. Secara logikanya. Kita bikin cek yang namanya C, customer, customer, kemudian kayak fed. Nah, jadi ini udah manggil untuk memanggil customer dan customer itu kan dia memanggil query-nya untuk mengakses database-nya. Dari sini, nih. Nah, untuk kita bisa pakai HTML lagi, kita tutup terlebih dahulu untuk PHP-nya gitu. Dan untuk kurung kurawal, untuk perulangannya, kita bungkus dengan PHP. That's Oke, baik kita akan membuat sebuah tabel raw yang dimana itu untuk mengisi tabel tersebut. Data, tab, copy, control paste. Ada 3. Kita tinggal aja SC, dia menunjuk customer ID. Lagi, dan ini juga dia menunjuk juga company name. Company name. Nah, jangan lupa ditutup. Kemudian yang bagian ini karena menuju link, kita buat sebuah link untuk menuju ke order list ya. Order list .php. Nah, kita juga perlu membuat file order list.php. Nah, kita selesaikan dulu di bagian customer. Ini order list, di mana order list ini akan uh,
membuat link ke halaman order list. Ini untuk membuat halaman, kita akan mengirimkan sebuah parameter. Parameter itu namanya, parameternya namanya apa? Saya mau buat CID, itu customer ID. Baik, nantinya ini saya akan kirim menunjuk sebuah customer ID. Dan isinya itu lihat order. Nah, di sini kita udah selesai untuk membuat halaman bagian customer. Mari kita cek. Kita ke customer. Customers. Nah, kita bisa cek datanya udah keluar, yaitu customer. Ketika klik kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum mengisi apa-apa di bagian order listnya, file order listnya. Maka dari itu, eh, kita perlu untuk eh, membuatnya. Nah, langsung saja di order list seperti tadi, untuk mengakses database, kita perlu mengambil file koneksi. Nah, ini sudah kita ambil. Kemudian kita bikin tag HTML seperti biasa. Terus bagian title kita ubah eh, order list gitu aja. Kita ubah order list. Oke. Nah, bagian ini saya mau sebelum apa sih? Sebelum tabel itu ada ini customernya siapa sih? Komponennya siapa? Nah, saya akan memunculkan itu. Maka dari itu saya perlu yang namanya hmm, perlu yang namanya karena tadi udah dikirim parameter, maka kita perlu menerima parameter itu. Jadi ini kita buka dulu pakai tag HTML. Tag HTML salah. Tag PHP. Ter. Nah, sini ini kita 5 parameter. Nah, set set ini berisi apa? Yaitu berisi get yang berisi lagi. Parameternya apa tadi? Parameternya CID. Ya, betul sekali CID. Nah, nanti mau ngecek apakah kosong. Tidak. Kita pakai get lagi. Si CID lagi. CID lagi. Kalau kosong maka kita inisialisasi kosong. Nah, udah. Oke, kita udah selesai kosong. Saya akan membuat query untuk customernya. Jadi kita akan di atas tabel order list tersebut, saya akan menampilkan ini tuh order listnya siapa, customernya siapa, gitu. Maka saya akan membuat SQL cast eh select salah select select company name ya, company name
From dari mana? Dari customers. Jadi customers di mana? Di mana tabel apa? Ya tabel dari customer ID. Customer ID itu menerima parameter dari itu cheat ya. Udah kita pakai untuk SQL-nya tersebut. Cara makainya kita buat inisialisasi lagi. Kita bikin apa ya? Singkat-singkat aja biar cepet. Nah, kita koneksi, kemudian kita tunjuk query-nya. Terus kita tunjuk yaitu SQL-nya. Udah, ketika kita tunjuk udah SQL-nya udah kita tunjuk, ini bukan SQL doang kayaknya. SQL, oh iya SQL cas. Jangan sampai salah nama karena kalau salah nama kita nggak bisa ngambil karena kita bikin sebuah objek. Jadi kita bikin sebuah objek. Nah, kita mau ini sebagai objek. Kita tunjuk. Nah, udah ini untuk nanti akses bagian ini tuh untuk kita tahu bahwa ini tuh orderannya siapa itu, menampilkan orderannya siapa gitu. Kita perlu ini skill ini. Langsung saja kita ke bodinya. Ke bodinya kita bikin judul terlebih dahulu. Judulnya itu apa ya? Order list. Order list untuk customer siapa? Oh, customernya siapa? Nah, order list untuk customer. Nah, ini gunanya tadi SQL tadi untuk kita untuk panggil. Lupa. Customer. Oh ya, karena udah ada parameter ya. Kita bikin d 5 parameternya. Kita ini kita lagi SQL itu menunjuk company name. Company name. Company name. Nah, kita udah membuat sebuah judul. Sekarang saya mau membuat tabelnya. Tabel. Nah, tabel di dalam tabel ini sebelum langsung saja saya mau setting tabelnya itu memiliki border satu aja bordernya, kemudian jarak antara kolom antar sel itu kita bikin paddingnya itu 5, kita bikin 5. Nah, kita bikin 5, kita langsung saja bikin tabel row. Ini untuk bagian header tabel. Isinya apa aja? Perlu diketahui isinya itu adalah order ID di kolom pertama, terus order date di kolom kedua.
dan link menuju halaman 3. Oke, berarti untuk kolom ketiga ini kita bisa beri nama order detail. Boleh, order detail. Oke, Ctrl paste. Jadi lupa. Order ID, order date. Oke, order ID dan order date, kemudian order style. Nah, oke, cek kerekam apa tidak. Detail, cek detail, detail. Udah. Nah, kita udah membuat tidernya. Sekarang kita saya mau memunculkan eh, isi tabelnya. Pertama saya sekitar yang saya ngertiin sendiri ya. SQL kita buat ya, buat query select eh ya select order ID, kemudian ada order date from order from orders ya, di mana where di mana customer customer ID itu hmm, kita terima parameternya. Ya, tadi itu si ID cheat kita urutkan juga order by salah sih, order by urutkan berdasarkan apa, berdasarkan order date ya, berdasarkan order date. Oke, kalau udah kita tutup query-nya pakai titik koma, nanti akan diurutkan berdasarkan order date. Nah, untuk memakai query tersebut kita perlu bikin variable lagi. Kita bikin yang namanya orders. Kita bikin orders, kemudian seperti biasa koneksi. Koneksi kita tunjuk ke query-nya. Query-nya apa? SQL namanya. Nah, hmm, kemudian saya pakai perulangan while isi, nanti while ini membuat objek. Oh, 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 buat objek. Objeknya itu ini orders, orders. Salah. Bahwa oh itu orders untuk mengakses ini. Jadi kita nanti tinggal manggil O-nya saja. Karena ini objek kayak fetch objek. Nah, fetch objek udah. Oh, nah, jika udah itu berawal, kita ini untuk menggunakan HTML kita perlu tutup lagi dengan PHP lagi. Salah.
Nah, ini lagi ini gitu. Nah, udah nih, kita tinggal isi untuk tabelnya. Kita ambil row, ter, d, ter, Ctrl copy 3 kali. Isinya apa saja? Ini O, O yang menunjuk ke order ID. Kemudian ini tutup dulu. Dan ini itu. Oh, yang keliru terus. Oh, yang menunjuk ke order date. Order date. Ya, betul sekali. Nah, hmm. Oh, ini nol. Oh, nah, order date. Betul sekali. Date. Karena di kolom ketiga itu sebuah link, maka saya buat link menuju ke apa? Order detail. Nah, filenya saya namai order detail. Itu aja ya. Order details. Haha, order details. Dot PSP. Nah, saya juga mau mengirim sebuah parameter namanya oid. Nah, oid parameternya itu dari sini, order list. Nah, maka dari itu ini ini akan menjadikan sebuah relasi kan, karena relasi ID berarti order ID. Nah, udah ini udah salah. Oh, oh iya, ini ya salah. Maaf. Oh iya, ini belum saya kasih dolar, jadi error. Maaf. Hmm, Tuh, ini apa ini? Hmm, ini berisi apa ya? Mulai bekerja. Lihat, produk. Oke, udah selesai. Selesai. Ini ada error ya? Apa ya? Masya Allah, Masya Allah. Nah, saya ulang aja ya. Hmm,
Ya, saya belum menambahkan ini error, maaf. Jadi ini benar. Nah, itu. Untuk kembali, saya mau bikin link lagi yang kembali ke customer. Customer.csv. Customer.csv ini, aduh, mana ya? Hmm, gitu kali ya. Customer.csv, kemudian, hmm, udah sih, tinggal bikin ini aja. Tweng tweng. Nah, kembali ke customer. Ya, coba kita cek. Coba cek. Wah, astagfirullah. Ada yang error juga ternyata. 18. Oh iya, ini harusnya di sini. Maka itu tidak. Nah, udah membuat untuk halaman order list. Kita bisa kembali ke customer. Kita bisa lihat lagi siapa. Untuk lihat produknya masih not found karena saya belum bikin file buat ini detail order detailnya. Order detail apa? Oke, langsung saja. Saya mau bikin ini order. Contohnya apa? Di halaman 3, order detail.php berisi daftar produk dalam sebuah order yang diklik pada skenario nomor 2. Data produk ditampilkan dalam format tabel HTML. Data yang ditampilkan adalah order ID, produk name, unit price, quantity, diskon, subtotal, dan total harga. Wow, banyak juga. Oke, saya kerjakan. Daripada banyak bicara, saya langsung kerjakan saja. Hmm, bikin order details dot php. Nah, nah, seperti biasa ya, kita copy paste aja biar tidak kelamaan untuk mengakses database-nya. Kita memanggil sebuah file koneksi. Udah, kita udah panggil. Ya udah dipanggil. Haha, dipanggil. Hmm, saya buka HTML ya. Ini saya bikin title-nya itu order detail yang berisi banyak macam-macam itu. Masya Allah. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke ini, saya akan membuat sebuah judul gitu. Ini tuh diorder oleh siapa, dari company mana gitu, tanggal berapa. Maka dari itu, sebelum body, saya mau hmm, apa ya? Lupa kan. Hmm, oh ya, ingat-ingat. Menerima parameter. Jadi menerima parameter. Kita buka dulu PHP. Jangan lupa ditutup. Seperti order list, kurang lebih sama ya. Copy, paste, gitu. Nah, kita inisialisasi kosong karena ketika cek ternyata kosong maka kosong.
ini juga. Nah, kita udah menerima. Saya mau membuat sebuah query. SQL query-nya itu untuk menampilkan ini tuh dipesan oleh siapa. Itu untuk info order sama info customernya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini lumayan panjang. Gak apa-apa. Belajar, select apa yang aja yang kita mau tampilin. Oh, order ID. Jangan sampai salah atau typo. Karena kalau typo nanti error. Hmm, ID. Oh, that. Kemudian, oke, customer ID, kode ID, customer ID aja. Selanjutnya, saya mau tahu company name-nya. Company name-nya siapa? Dari tabel apa? From. Dari tabel orders. Itu kita integrasi dengan O. Saya joinkan karena ini ada dua tabel yang sama tabel customer. Tabel customers. Di on itu customer customer ID. Ya, C itu ini juga. Ini kita udah berapa lama? Udah 40 menit. Customer. Oke, customer ID. Udah. Di mana? Where? Oh, order. Ya, ID. Parameter dari wait, ya. Wait, dah. Sekarang karena saya mau mengakses SQL-nya itu, saya mau buat ini info. Nah, info koneksi, kita koneksikan. Memanggil query, query-nya itu apa ya? SQL-nya ini. Nah, langsung ini buat objek add cek. Nah, apa ini karena ini sebuah objek, jadi karena ini objek jadi langsung saja itu. Hah, udah ini untuk menjalankan query. Jadi nanti ini satu doang ya. Udah. Sekarang saya mau ke bodinya. Mau membuat judulnya. Judulnya apa ya? eh Judulnya itu detail order mungkin. Detail order. Kemudian order, bagian paragraf. Paragraf ini saya mau customer
info, infonya itu menunjuk customer, customer ID. Nah, kemudian dari company mana, ya kan? Di mana itu, info lagi, salah info lagi, kita tunjuk company name. Nah, company name, kita tutup lagi. Nah, nice. Dah, biar ada barisnya. Saya mau kasih BR. Nah, customer udah. Kapan sih ordernya mereka itu? Nah, order date, order date, date, date-nya itu apa? Ini nanti, hmm, info menunjuk ke, hmm, menunjuk ke order, order date. Yes, betul sekali, order date. Nice. Date udah. Kalau kita udah ini buat judul dan headernya. Sekarang saya mau ke tabelnya. Tabel. Nah, saya mau cek dulu biar dan tidak terkena error atau gimana gitu. Nah, kan beneran error di line 24. Di line 24. Nah, ini customernya C-nya kecil atau besar nih? Ntar, cek customer. Customer tuh, oh C-nya besar ternyata. Nah, ini salah ini. Astagfirullahaladzim. Ini C-nya harusnya gede nih. Bisa harusnya sekarang. Oh, belum bisa. Apa lagi nih? Di tadi customer ID, customer, bener kok. Apa ya yang salah ya, guys? Order ID, koma, O, order date, koma, C, customer ID, koma, apa yang salah ya? Hmm.
Cost customers, harusnya ya ketemu ketemu ya guys, ketemu. Nah, alamak, oi, 31 31 32. Sekarang ada lagi. Ada yang salah nih. Apa ya? Ya udah. Order date, company name. Bisa pakai dulu deh. Ini nanti aja. Ya, aja. Nah, customer supportnya nanti aja. Langsung ke tabelnya. Oke. Ini banyak soalnya. Astagfirullahaladzim. Langsung bikin border aja ya. Border biar ini satu sama cell paddingnya berapa nih? Paddingnya 5 deh. 5. Nah, di bagian tabel ini saya mau tab dulu deh. TR D tab copy stop 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 stop. Berapa ini? Ada berapa ini? Kita hitung dulu. Tuh 2 3 4 5 6 6 6 kolom. Tuh 2 3 4. Nah, udah. Baca itu tadi tuh ada order ID, produk name, jenis, price. Ada order ID, kemudian produk name, kemudian ada unit price, ada unit price sama oh ya quantity diskon diskon sama sub total total dah. Ini untuk headernya headernya udah buat. Untuk mengisinya kita perlu pakai PHP. Nomor PHP ter ini cukup sulit ini. SQL
select select kita pakai apa ya, kode aja ya, order detail udah biar enak bedain sama yang atas. Dan itu produk name atau dari unit price, kemudian ya kode bukan koma, quantity, dan ada diskon diskon dari mana, from order eh tiles, kita investasi deh, join join produk p on retail produk di sama p produk p itu juga ya, udah di mana where udah deh order ID eh ID itu karena kita menerima sebuah parameter ya itu dari order list itu oid berarti hmm, ini oid oid ya oid udah ini kita pakai SQL-nya nih berarti items koneksi query SQL namanya, semoga berhasil ya teman-teman ya. Saya mau juga grand total nanti ditampilkan ya. Ya, dari sub ya udah kita tutup dulu PHP-nya. Oh belum ditutup, kita mau nampilin dulu terus kucing salah ini, kita investasi dulu itu sama dengan nol dulu lah. Oh baru nih, jadi while terus ada ini dollar items itu tuh sama dengan items, jadi nanti kita tinggal pakai itemsnya i-nya aja gitu kita
fetch fetch object, saya pakai fetch object, udah. Fetch object, terus berapa menit nih? Oh, udah 1 jam ya? 1 jam, udah 1 jam, ayo. Kita pilih objek, kemudian hmm, ya, bikin subnya tadi caranya ngitung gimana? Subnya itu caranya ngitung itu di unjuk unit price dikali i nunjuk quantity kali lagi kali mana ya? Kali i menunjuk sebuah diskon. Nah, tapi ini saya mau ini ketika ada diskon. Ya, nice. Udah, yang udah saya buat. Kemudian agar grand totalnya itu masuk, maka sisi lagi copy ini aja lah, yang tik paste grand total plus ini itu grand total itu isinya itu ditambah dari sub gitu, dari sub. Nah, udah nih, udah. Kita tutup dulu nih. Nah, tapi ini juga dibuka. Nah, ini tuh untuk apa? Kita agar bisa ke tabel row-nya. Cepat, 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 cepat. Deh, tab. Lepas dah, paste. Nah, ini isinya itu apa? Copy. Ini kontrol paste. Ya, itu nunjuk order ID. Itu tutup lagi. Itu. Oke. Paste. 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 Paste dulu. Selain order ID, itu apa lagi sih? Order ID, terus product name, unit price. Product name, unit price, kemudian unit price dengan quantity, kemudian ada diskon, diskon. Nah, ini tuh mau saya kali 100 gitu. Saya kasih kurung deh. Terus, nah gini. Dah, ini ada lagi ini itu saya mau pakaiin number format. Salah ya? Hmm.
Nah nah, oh bukan, salah. Entar, salah salah salah. Apa nih yang salah nih? Oh, isinya, mmm, sup 2 desimal. Oke, udah. Ini udah, tapi saya mau ini lagi. Mmm, ini lagi TD tab Pindah pasta ini buat totalnya belum saya buat. Astagfirullahaladzim. Valspan berapa ya? Valspannya 5 mungkin. Terus line-nya itu right aja biar kanan. Right mudah sih. Ini total harga gitu ya. Harga ya. Ada yang tipu nih mesti. Ada nih mesti. Sebel saya. Nih. Oh ini anggrek. Oh ini cuy. Ini nggak pakai koma anjay. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ya, nggak pakai koma ini. Nah, ini belum muncul. Soalnya ini belum selesai. Hehe. Nah, itu. Hmm.
Jadi grand total udah, oh iya, udah nih, udah kita mau kembali ke tab, ah, tab ke order list, order list ya, order list buat berapa ya? P ini udah isi mungkin gini deh, kembali di ke order detail. Hmm, ini salah. Itu harusnya hmm, ini
Ah, oke, komponen from orders, oh, join customers C on, oh, customer ID, C customer ID, bener bener ya? Bener nggak sih? Where, oh, order ID, wait, C, udah, eh, eh, info yang menunjuk ke customer, customer ID, customer ID, Mbak, ya kan? Ada customer ID tuh, banyak. Customer ID, hmm, santai santai. Bagian customer ID, ini ya, bikin, oh, tidak bisa. Order ID, oh,
order date, C, customer ID, C, titik company name, order O, join customers, C, customers. Iya kan customers kan? Coba lihat di sini deh. Hmm, ini jadi salahnya di mana? Ini udah berhasil di bagian ini, tapi yang bagian detail order itu kurang apa ya? Hmm, bisa, tapi kosong. Ini kok bisa kosong gimana ya? Terus lagi, kan, coba deh saya tulis ulang. Astagfirullahaladzim ya. SQL so select titik order .id, koma itu buat order date, koma kemudian kita ambil customer ID, koma
ke company name. Company eh, name terus ya dari mana ya dari order tuh kita bikin O ya kita bikin O ikan join customer customers itu C on O customer ID C customer C customer ada juga where oh itu kita bikin alias ID baik. Nah udah nih. Eh, Nah, udah kemudian ini untuk menjalankan query-nya ya. Query koneksi udah benar, info query udah. Kemudian hmm, di customer ini saya mau manggil sebuah hmm, info, sebuah info yang menunjuk ke customer ID. Kita tutup, ini lagi. Saya mau ngambil company name-nya di terus hmm, company name-nya oh ini tetap pakai ini ya. Tetap pakai apa namanya? Info ya, info company name top R date kurang lebih sama harusnya copy bismillah info dan nya order date
Harusnya sih bisa. Kayak 3, 2, 3, 2. Nah ini salah apa ini? Harusnya ya di daerah sini. Tapi apa ya? Hmm, hmm. 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 Itu ini. Oh it oh update ID. Iya ya. Order details PHP. Ini it. Ini mungkin ya. Hmm. Kayaknya. Coba deh.
Di order details, mana yang salah ya? Astagfirullahaladzim. Hmm, sedih ini ya. Masa ngaruh orang nggak seharusnya. Mana ya? Info udah sini. Ini salahnya di sini. Ya kan? Ini info menunjuk customer ID. Udah nih. Udah. Ini sini. Wah, bisa. Hmm, oke. Oke, bisa. Oke, udah bisa sekarang. Tinggal ininya. Kembali ke order listnya ini. Hmm, apa ya listnya? Ya. Hmm, ini mungkin biar ini tuh terima lagi gitu. Oh, customer ID gitu. Ini mungkin nah, ini. Oke.
Nah, nice. Jadi alhamdulillah. Baik, tadi sepertinya ada kesalahan di sini. Tapi apa ya? Apakah ada PHP-nya ya? Hmm, baik, ini ada 4 file. Ini file koneksi, kemudian file customer, kemudian file order list, kemudian ada order details dot php. Jadi saya langsung menemukan ininya, tampilannya. Misal kita lihat untuk ini, kita masuk ke order list, customernya siapa, terus kita ingin melihat order detailnya, kita bisa tahu ini oleh customer siapa, kemudian order date-nya itu oleh siapa, begitu. Jadi itu untuk presentasi dari saya. Mohon maaf karena tadi masih banyak yang error, jadi ada troubleshooting, jadi mencari kesalahannya di mana. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Jadi ini halaman pertama, ini halaman kedua, kemudian ini halaman ketiga. Begitu. Jadi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.